Berdasarkan hasil penemuan para ilmuwan, didapati jika kandungan helium pada bulan dapat dijadikan bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat digunakan dalam keberlangsungan hidup umat manusia selama puluhan ribu tahun ke depan. Maka bisa dikatakan jika penemuan ini dapat menggantikan peran batu bara yang selama ini menjadi pengisi pasokan energi di berbagai negara. Maka tidak heran banyak negara yang berlomba-lomba pergi ke bulan dengan menggelontorkan dana cukup besar dalam proses pembuatan roket. Bahkan Amerika membuat sebuah organisasi komite nasional yang beranggotakan beberapa negara di dalamnya, termasuk Korea. Untuk pertama kalinya meluncurkan sebuah roket bernama Noreho untuk memulai perjalanan ke bulan dengan mengutus 3 orang astronot dalam perjalanan tersebut. Namun, insiden naas terjadi tepat saat baru diluncurkan, menyisakan duka yang sangat dalam untuk keluarga dari ketiga astronot. Karena kejadian itu menyebabkan banyak terjadinya kekacauan di dalam organisasi dunia tersebut, di mana negara AS tidak menyetujui jika Korea melakukan perjalanan lagi ke bulan hingga harus keluar dari Komite Antariksa Nasional. Sudah tidak bergantung pada organisasi dunia, Korea mulai berdiri di kaki sendiri tanpa bantuan Amerika. Tepat di tahun 2029, Korea meluncurkan kembali roket kedua yang diberi nama Woriho. Wakil Menteri sebagai pembicara merasa optimis jika Korea akan menjadi negara kedua setelah Amerika yang berhasil menginjakkan kaki ke bulan. Dalam perjalanan kali ini akan diutus 3 orang astronot, masing-masing bernama Cho Yeon-jung, kita panggil saja dengan Letnan Cho, Lee Sang-won alias Kolonel Lee, Hwang Sun-wo alias Hwang. Mereka bertiga memiliki latar belakang profesi yang sama di bidang militer. Kolonel Lee berprofesi sebagai tentara Angkatan Udara Korea yang sedari kecil memiliki cita-cita menjadi astronot. Pengalamannya sebagai militer Angkatan Udara dan sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam pengoperasian pesawat, sehingga dialah yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam perjalanan ini. Dalam kehidupan pribadinya sudah memiliki keluarga dan kini sang istri sedang mengandung anak pertama mereka. Dia memiliki keinginan untuk memberi nama untuk si anak saat sudah sampai ke bulan. Sama halnya dengan Letnan Cho Yeon-jung yang juga berprofesi sebagai tentara Angkatan Udara dan juga sudah berkeluarga memiliki seorang anak laki-laki. Sedangkan Hwang Sun-wo tergabung dalam Angkatan SEAL kepanjangan dari Tim Laut, Udara, dan Darat, yaitu komponen Komando Perang Khusus Laut dan merupakan anggota termuda yang ikut dalam perjalanan ini. Dibandingkan dengan Kolonel Lee dan Letnan Cho, pengalamannya bisa dibilang belum sebanyak mereka. Tapi jangan remehkan keberanian Om Tampan satu ini. Sebelum diberangkatkan, mereka bertiga terlebih dahulu menjalani pelatihan astronot lebih kurangnya selama 2 tahun. Dan kini tibalah saatnya melepas mereka untuk melakukan perjalanan menuju bulan. Tampak senyum tanpa beban terpancar dari wajah mereka, seolah-olah memberikan harapan semua akan berjalan dengan semestinya. 3 hari setelah penerbangan ketika Woriho akan memasuki orbit bulan, tiba-tiba komunikasi dengannya terputus. Usut punya usut tersiar kabar tidak mengenakan dari luar angkasa yang sedang mengalami angin surya di level 5. Untuk yang bertanya-tanya apa itu angin surya, cari sendiri di Google ya. Bercanda. Nih Mimin kasih tahu, angin surya adalah aliran partikel bermuatan sangat panas yang terlempar keluar dari atmosfer atas matahari. Pancaran angin surya juga mengenai pesawat angkasa Lunar Gateway milik NASA yang juga sedang mengorbit ke bulan. Menurut keterangan Direktur Eksekutif NASA bernama Yoon Moon-young,
Komunikasi dengan para astronot masih berjalan baik dan kini tengah melakukan perbaikan pada bagian mesin yang rusak. Sedangkan Wakil Menteri Korea berharap nantinya saluran komunikasi mereka dengan para astronot dapat terhubung kembali. Sementara dari luar angkasa, para astronot tengah berjuang untuk memperbaiki kerusakan pada pesawat. Mereka berbagi tugas. Letnan Cho dan Kolonel Lee memeriksa bagian mesin pada sisi luar pesawat, sedangkan Sungwoo tetap berada di dalam pesawat untuk memberikan instruksi kepada mereka. Kecemasan tampak jelas dari wajahnya dan berusaha untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. 이거 PTC 모드 작동 안 하는 그리고 더 큰 문제는 시스템 오작동 범위가 Setelah berhasil menangani kerusakan dan berhasil menghubungkan kembali komunikasi dengan pusat antariksa, walaupun hanya sambungan video, setidaknya sekarang mereka di bumi dapat melihat keadaan keseluruhan dari kondisi mesin ataupun situasi di sana. 너무 평온한 상황. 안심각하다고. Tidak berselang lama percikan api muncul pada tangki bahan bakar. Letnan Cho mencoba bergerak menuju tempat berasalnya api dan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Komandan Yeon untuk membuka kabel tangki bahan bakar untuk memastikan adanya konsleting. 열어보고 문제 있으면 하나 버려. Saat dibuka, betapa terkejutnya dia melihat bahan bakar yang sudah dalam keadaan bocor. 보셔야 될 것 같습니다. Di saat bersamaan terjadi ledakan yang cukup besar hingga membuat tali pengait Letnan Cho putus dan perlahan-lahan dia menghilang dari peredaran. 중대위 신호가 안 잡힙니다. 어떻게 된 거야? Disusul dengan Komandan Lee yang terluka cukup parah akibat terlempar ke sana kemari, ditambah dengan kebocoran pada bajunya, membuat pasokan oksigen menyisakan waktu hanya 15 detik. Waktu yang sedikit itu dia manfaatkan untuk memberitahukan kepada Sungwoo apa yang harus dia lakukan agar mendapatkan komunikasi kembali dengan pusat antariksa. Selain itu, dia menyampaikan permintaan terakhir kepada Sungwoo untuk kembali ke bumi dengan selamat. Kemudian dia pun berpasrah kepada takdir Tuhan. Sunwoo mengikuti arahan dari Kolonel Lee hingga kini dia dapat terhubung kembali dengan pusat antariksa Korea. Di tengah kondisi yang masih syok karena harus menerima kenyataan jika kini hanya tinggallah dia seorang dalam kesunyian luar angkasa. Perlahan-lahan angkat bicara mengenai kejadian naas yang menimpa Kolonel Lee dan Letnan Cho. Bermula dari hilangnya komunikasi dengan pusat antariksa akibat hantaman angin surya yang menyebabkan daya modul komando dan pendarat mati. Setelah memperbaiki antena komunikasi, masalah kembali muncul dengan mesin pendorong 1. Kemudian terjadi ledakan propelan yang mengempaskan Letnan Cho, disusul dengan Komandan Lee yang mencoba untuk menyelamatkan Letnan Cho. Oleh sebab itu, pengarah terbang meminta Sungwoo untuk menunggu sampai dihubungi kembali. Sementara mereka akan mengadakan rapat rencana darurat untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan ini. Dalam rapat dadakan tersebut, Wakil Menteri meminta kepada pusat antariksa untuk memulangkan Sungwoo. Dia berpikir setidaknya satu orang dapat diselamatkan. Namun, tidak semudah itu untuk membawa Sungwoo kembali ke bumi. Mereka harus mengendalikan modul komando. Akan tetapi setelah dihantam angin surya, sistem akses jauh sudah tidak berfungsi. Maka jalan satu-satunya adalah memanggil para perancang modul dalam sistem pesawat Goryeo. Karena kemungkinan besar, mereka adalah orang yang paling tahu akan masalah ini. Orang itu adalah pengarah sebelumnya dan kepala teknis bernama Wang Jute yang ternyata sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu karena bunuh diri. Maka perusahaan mengutus seseorang, kita panggil saja Pak Park, untuk menemui Kim Jae-go yang merupakan satu-satunya orang
yang diharapkan bersedia membantu dalam misi penyelamatan Sungwon. Awalnya dia sangat menolak, tetapi saat mendengar nama Hwang Gyutae, seketika membuat matanya mulai berkaca-kaca, seolah menyiratkan perasaan tersembunyi, membuatnya berubah pikiran untuk membantu dalam misi penyelamatan ini. 맞습니다. 황교태 디렉터. Di tengah peningkatan suhu di luar angkasa sempat membuat Sungwoo merasa kedinginan. Tidak lama terdengar suara seseorang yang memberikan arahan kepada Sungwoo. Meski belum mengenali orang yang telah memberikannya instruksi, tetapi Sungwoo melakukan semua arahan dengan baik. 점아, Setelah Wariho mendekati sisi jauh bulan dan berhasil meningkatkan suhu, Sungwoo akhirnya menanyakan mengenai identitas dari orang yang telah memberikan instruksi kepadanya itu. Lalu Kim Jae-guk menceritakan jika 5 tahun yang lalu dia pernah bekerja bersama ayah Sungwoo dalam perusahaan antariksa tersebut. Seketika ingatan Sungwoo flashback ke masa 5 tahun yang lalu ketika Kim Jae-guk datang ke pemakaman ayahnya, meskipun tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya saat itu. Kini Sungwoo diminta untuk menunggu sampai posisinya berada di dekat bulan, dan Jae-guk akan kembali menghubunginya untuk perintah selanjutnya. Sembari menunggu komunikasi kembali terhubung dengan pusat antariksa, Sungwoo menyempatkan diri untuk mengenang mendiang Letnan Cho dan Kolonel Lee lewat foto-foto yang mereka bawa, yang tadinya digunakan sebagai penyemangat mereka dalam bertugas. Kini semua hanya tinggal kenangan. Di tengah kesedihannya, terbersit di benak Sungwoo untuk meneruskan perjuangan para astronot yang telah gugur selama perjalanan menuju bulan. Kemudian dia mulai mengikuti arahan dari buku panduan astronomi untuk mencapai bulan. Sementara Kim Jae-guk tengah memperjuangkan keselamatan Sungwoo dengan menghubungi mantan istrinya bernama Moon Young yang saat ini sedang bertugas di perusahaan NASA, di mana saat ini diketahui bila Lunar Gateway milik NASA juga sedang orbit ke bulan dan akan berada di dekat Wariho dalam waktu 48 jam. Maka dari itu, dia meminta Moon Young untuk menyelamatkan Sungwoo lewat Lunar Gateway agar bisa kembali ke bumi. Tetapi, untuk melakukan itu, tentunya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang tahta tertinggi di NASA. Meski Moon Young juga merupakan seorang direktur, tetapi dia tidak memegang kendali penuh dalam membuat keputusan pada perusahaan milik Amerika tersebut. Bahkan, jika saat ini Presiden Korea memohon-mohon kepada NASA, mereka tidak akan mau membantu. Setelah menutup sambungan telepon dengan Moon Young, kini Jae-guk dikejutkan dengan kabar dari Jimin jika saat ini Sungwoo tengah melakukan perjalanan ke bulan. Oleh karena itu, dia bergegas menuju ruang antariksa untuk menghentikan Sungwoo, sebab dia tahu betul seberapa buruknya kondisi pesawat saat itu. Sempat terjadi perdebatan antara Sungwoo dan Kim Jae-guk. Sungwoo yang tidak ingin membatalkan aksinya dan Kim Jae-guk yang tidak mau kalah membuat suasana sempat memanas sebelum akhirnya pusat antariksa menyeretnya keluar dari ruangan tersebut. 저와 함께던 형들과 저를 Kemudian pusat antariksa Korea mulai membantu perjalanan Sungwoo dengan memberikan arahan-arahan terbang kepadanya. Keputusan yang diambil Sungwoo ini ramai menjadi bahan pemberitaan di dalam negeri maupun luar negeri dan seketika menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Sementara kini Jae-guk hanya bisa berdiam diri sambil menatap layar, seketika mengingatkannya akan masa lalu saat dia dan ayah Sungwoo masih bekerja bersama dalam menciptakan roket Noreho. Sampai di hari ketika roket Noreho meledak dan menyisakan trauma mendalam untuknya. Semenjak insiden itu, dia memilih untuk mengundurkan diri dari badan antariksa tersebut. Suasana tegang menyelimuti bumi maupun luar angkasa di detik-detik Wariho akan melakukan pendaratan di bulan. 고도변을 체크해 주십시오. 고 예정대로 싱크
3, 2, 고도 30m. 2, 1, ready! Dan ya, semua kesulitan berhasil dilewati oleh Sungwoo. Tampak suasana yang tadinya tegang, kini mencair oleh wajah-wajah penuh kebahagiaan. Dengan berhasilnya Sungwoo mendarat ke bulan, menjadikan Korea sebagai negara kedua setelah Amerika yang berhasil menginjakkan kaki ke bulan. Dengan tersiarnya kabar bahagia ini, membuat pemerintah perwakilan Korea akan secara resmi meminta kerjasama dengan pihak Amerika Serikat untuk membantu membawa kembali Wang Sunwoo ke bumi. Kini Sungwoo melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju lokasi penambangan material bulan. Di tengah keberhasilan Sungwoo, justru kabar tidak mengenakan datang dari Moon Young yang masih memperjuangkan keselamatan Sungwoo di hadapan para petinggi NASA. Dan dari diskusi tersebut, mereka menolak untuk melakukan penyelamatan yang didasari dengan alasan bila NASA telah mendeteksi adanya hujan meteor yang akan segera berjatuhan pada sisi jauh bulan dengan skala yang sangat besar, sehingga mereka tidak mau mengambil resiko dengan yang akan terjadi nanti. Sementara Sungwoo sudah tiba pada titik penambangan material bulan, kemudian mengambil beberapa sampel bulan untuk dibawa ke bumi sambil memperhatikan keadaan sekitar. Dan hingga saat itu, dia tidak melihat tanda-tanda adanya hujan meteor seperti yang dideteksi oleh NASA. Dirasa keadaan aman tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dia menghubungkan komunikasi dengan pusat antariksa untuk membagikan kabar bahagia tersebut. Sayangnya kebahagiaannya seketika berubah saat melihat batuan meteor mulai berjatuhan di sekitar lokasi keberadaannya. Kemudian Sungwoo bergegas dengan sekuat tenaga memacu kendaraannya agar bisa sampai di tempat keberadaan Woriho. Tidak lama kemudian giliran roket-roket besar berjatuhan dan sempat membuat Sungwoo terombang-ambing hingga terpuruk di dalam sebuah lubang. Kemudian dia memanggil sebuah mesin terbang bernama Maru untuk membantunya keluar dari lubang tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil sampai ke dalam Woriho dengan selamat, kini dia harus berpacu dengan waktu untuk segera meluncur di angkasa, dikarenakan adanya prediksi meteor akan semakin banyak berjatuhan. Hingga saat peluncuran, terlihat dari layar monitor jika fungsi semua sistem pada Woriho berjalan normal, bahkan kini bisa melakukan perintah jarak jauh untuk menyatukan kembali antar badan pesawat sehingga dapat kembali menjadi satu. Ketika Kim Jae-guk bersiap-siap untuk melakukan modul komando, tiba-tiba sebuah meteor menghantam bagian sayap pesawat hingga membuatnya oleng. Keadaan diperparah saat katup helium putus akibat benturan dengan permukaan bulan dan berefek sampai membuat pesawat kehilangan kendali dan berputar-putar di udara yang menyebabkan Sungwoo terombang-ambing di dalamnya. Kemungkinan goncangan yang dirasakannya melebihi kekuatan gempa 7,5 skala Richter. Keadaan semakin rumit tatkala pusat antariksa yang berupaya menolong dengan sistem autopilot menemukan jika semua sistem dalam Woriho sudah tidak berfungsi. Tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah situasi sulit yang dialami Sungwoo, Kim Jae-guk berupaya untuk memberikan perintah kepada Sungwoo untuk melakukan pemisahan manual dengan bagian pesawat yang rusak. Tetapi, goncangan yang begitu dahsyat mempersulit Sungwoo untuk melakukan semua perintahnya. Kini muncul masalah baru saat terjadi kebocoran pendingin amoniak pada pesawat yang membuat sistem pernapasan Sungwoo terganggu. Bahkan setelah mengenakan helm astronot pun,
tidak dapat memperbaiki keadaannya. 수동 모드로 전환해야 돼. 선우대원. 생명 Setelah 4 hari berlalu tanpa ada komunikasi kembali dengan Wariho, justru di hari kelima kabar bahagia datang dari seseorang yang mengirimkan pesan kepada Jae-go bahwasanya Sungwoo masih hidup. Dan setelah mendapatkan kode akses komunikasi dengan Wariho, semangatnya kembali membara, bergerak menuju gudang tempat penyimpanan semua alat-alat yang berhubungan dengan antariksa. Setelah berhasil menyambungkan komunikasi dengan Sungwoo yang ternyata masih hidup, lalu Minji memiliki ide untuk merekam suara Sungwoo dan menyebarkannya di semua sosial media agar mendapatkan perhatian dari semua pihak dengan harapan ada yang mengulurkan bantuan kepada Sungwoo. Dari sisi jauh bulan yang sesekali masih dijatuhi oleh meteor, dia mengabarkan kondisinya dalam keadaan baik setelah berhasil menangani kebocoran amonia pada roket. Kemudian Sungwoo diminta untuk tidak keluar dari roket karena ditakutkan berbahaya dan menunggu sampai dihubungi kembali ketika Kim Jae-go sudah sampai di kantor antariksa. Dan benar saja, unggahan yang diposting oleh Minji menjadi viral dan banyak pihak mendesak NASA untuk menolong Sungwoo. Bahkan pemerintah Amerika turut turun tangan memanggil NASA untuk mengadakan rapat darurat terkait masalah ini. Dari hasil sidang, disepakati bahwasanya NASA bersedia untuk melakukan misi penyelamatan terhadap Sungwoo dengan catatan hanya diberikan sekali kesempatan untuk melakukan docking. Tidak lama kemudian komunikasi terhubung dengan Moon Young sebagai perwakilan NASA untuk memandu Lunar Gateway dalam misi penyelamatan Sungwoo. Setelah semua yang terlibat menyatakan kesiapan, kemudian pengarah terbang mulai memberikan arahan terbangnya. Sesaat setelah menyalakan mesin, sudah terjadi masalah dengan keseimbangan antar sisi roket yang membuatnya harus terguling-guling pada permukaan bulan yang tidak rata tersebut. Diakibatkan oleh insiden ini, membuat sistem porta-docking beserta semua sistem pada pesawat secara menyeluruh tidak lagi berfungsi. Dengan kejadian ini secara tidak langsung, Wariho gagal melakukan misi docking. Maka hangus pula lah kesempatan yang diberikan oleh NASA. Sedih, kecewa, itulah yang dirasakan oleh semua orang. Apalagi Sungwoo yang mengalami sendiri bagaimana rasanya bertahan di tengah kondisi sulit di luar angkasa. Setelah semua usaha yang dilakukan sia-sia, kini akhirnya dia menyerah dengan keadaan dan berencana untuk mengakhiri hidupnya di sana. 밸브를 닫았습니다. Meski Jae-go telah berupaya membujuknya untuk tidak melakukan hal gila tersebut, tetapi sama sekali tidak dapat merubah keinginannya. Keadaan semakin tidak karuan ketika Kim Jae-go tidak sengaja kelepasan mengungkit masa lalu ayah Sungwoo yang melakukan bunuh diri. Sungwoo sendiri tidak menapik jika dia dan ayahnya sama-sama mengakhiri hidup dengan melakukan hal ekstrem ini. Sungwoo mengungkap bahwa sebelum ditemukan bunuh diri, sang ayah terlebih dahulu menulis surat untuknya mengenai kejadian kecelakaan pesawat Noreho. Bahwasanya sebulan sebelum tragedi Noreho, si ayah sudah lebih dulu mengetahui masalah kecacatan pada mesinnya, tetapi membiarkannya tetap meluncur hingga terjadilah insiden kecelakaan pesawat Noreho. Ia berpikir jika sang ayah sengaja mengorbankan nyawa para astronot demi keinginannya, sehingga kini dia ingin menebus dosa-dosa ayahnya yang telah lalu. Setelah sekian lama menyembunyikan kebenaran, akhirnya Kim Jae-go mengungkap kesalahannya di masa lalu. Bahwasanya sebulan sebelum Noreho diluncurkan, ayah Sungwoo terlebih dahulu menemuinya untuk memberitahukan mengenai masalah yang terjadi pada mesin pesawat Noreho.
dan meminta pengunduran peluncuran Wariho selama 2 bulan untuk memperbaiki kerusakan. Akan tetapi, Kim Jae-go menolak dengan alasan telah melakukan 5 kali pengunduran dan ia takut jika melakukan penundaan 1 kali lagi, maka programnya bisa gagal. 5번이나 미루다보야 돌아와서 Setelah mendengar jika sang ayah tidak seburuk yang dia pikirkan, seketika merubah pikirannya untuk kembali berjuang hidup. Di saat bersamaan, Moon Young yang juga turut menyaksikan momen haru itu, merasa tergugah untuk menolong Sung-woo tanpa diketahui oleh pihak NASA. Kemudian menghubungi Jae-go untuk melakukan langkah penyelamatan yang dimulai dengan melakukan peluncuran pada pesawat Wariho. Ia meyakini jika kejadian yang sama tidak akan terulang lagi karena ia sudah memeriksa bahwasanya lokasi Wariho berada saat ini memiliki permukaan tanah yang bagus dan kemungkinan besar bisa terangkat kalau pendorongnya bagus. Lereng lembah yang ada di permukaan bulan akan menopang kedua sisi roket, jadi bisa digunakan sebagai landasan luncur. 이게 나사에서 하는 마지막 일이 될 거야. Kini tugas Jae-go untuk memikirkan bagaimana cara agar Wariho dapat melakukan pendaratan. Seperti kita sama-sama tahu, jika semua fitur pada Wariho sudah tidak lagi berfungsi, termasuk fitur pendarat. Namun, dia tidak memiliki waktu banyak untuk berpikir sebelum meteor kembali berjatuhan. Dia harus segera melakukan arahan terbang menuju sisi dekat bulan. Sementara Moon Young tengah memperjuangkan keselamatan Sung-woo di tengah desakan para staf NASA yang berupaya menghentikannya. Moon Young tetap menghubungi para astronot NASA yang kini tengah berada di sisi dekat bulan, lalu berupaya untuk menggugah rasa simpati mereka agar dapat menolong Sung-woo yang tengah dalam perjuangan hidup dan mati tersebut. Kini Sung-woo tengah bersiap-siap dan tidak ketinggalan dia membawa barang-barang Letnan Cho dan Komandan Lee bersamanya. Ketika Sung-woo telah berada pada sisi dekat bulan, lalu Jae-go memberikan arahan untuk membuka pintu pesawat. Seketika tampak pemandangan permukaan bulan dari jarak berpuluh-puluh kilometer yang membuat matanya terbelalak yang mengisyaratkan betapa takutnya dia saat itu. Tetapi demi keselamatan, dia tidak memiliki pilihan lain selain melompat dari jarak 10 km dari permukaan bulan tersebut. Ketika Sung-woo tiba pada ketinggian 3 km di atas permukaan bulan, saatnya dia mengeluarkan mesin terbang bernama Maru untuk membantunya agar ketika jatuh nanti, dia tidak langsung berbenturan dengan permukaan bulan. Meski sempat terguling-guling dan tidak sadarkan diri, akhirnya dia tersadar setelah mendengar suara seseorang yang mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Dia adalah pengarah terbang dari NASA yang akan memandu Lunar Gateway ke lokasi Sung-woo berada saat ini untuk membantu membawanya kembali ke bumi. Setelah berhasil selamat sampai ke bumi, dia terlebih dahulu mendapatkan perawatan di Amerika sebelum akhirnya dipulangkan ke Korea dalam kondisi sehat. Kepulangannya disambut bak pahlawan oleh semua pejabat pemerintah maupun masyarakat. Tidak lupa pula ia memberikan barang milik Letnan Cho kepada anaknya sebagai pengingatnya kepada sang ayah, serta memberikan sebuah kertas yang berisikan nama dari calon anaknya Komandan Lee yang sempat ditulisnya saat perjalanan menuju bulan. Kabar bahagia lain datang dari Moon Young yang tadinya hampir dipecat dari NASA, kini diangkat menjadi direktur NASA atas dedikasinya dalam penyelamatan Sung-woo. Ending yang sangat membahagiakan.